Pagi hari yang cukup cerah, secara hati Jovanka, dia melangkah cepat menuju mobilnya. Setelah selesai sarapan pagi bersama suami dan anak gadisnya Aurora, Giulio, sapa Jovanka melihat keponakannya baru turun dari mobil yang terparkir di belakang mobil miliknya. "Tante, pagi-pagi begini mau kemana?" tanya Giulio dengan sopan, kemudian mencium punggung tangan istri dari adik ayahnya. "Mau ke rumah sakit, tengok teman tante, ada yang dirawat di sana," jawab Jovanka membual. Tidak mungkin jika dia berkata kalau ke rumah sakit untuk mengambil tes DNA, meski pada akhirnya semua akan tahu. Setidaknya Jovanka memastikan lebih dulu kebenarannya. "Mau jemput Aurora ya?" "Iya tante," jawab Giulio dengan senyum menawannya. Sayang sekali, pria setampan itu belum ada yang memiliki. Justru dia sibuk mengantar adik sepupunya. "Sebenarnya kamu gak usah terlalu memanjakan adikmu itu. Kamu juga pasti sibuk, banyak sekali kerjaan," ujar Jovanka yang sedikit tidak enak. "Gak apa-apa tante, satu jalur untuk berangkat ke kantor." "Ya sudah, tante jalan dulu ya." "Iya tante." Atensi Giulio masih tertuju dengan tantenya yang sudah masuk ke dalam mobil dan melaju meninggalkan halaman luas rumah Darren. "Rumah sakit, pasti tante Jo akan mengambil hasil lab," gumam Giulio. Jika saja pagi ini dia tidak berjanji mengantar Aurora, sudah pasti Giulio akan melesat lebih dulu menuju rumah sakit internasional supaya dapat melihat hasil lab sebelum jatuh ke tangan Jovanka. Setelah menunggu Aurora memoles make up cukup lama, akhirnya hampir 2 jam Giulio sampai juga di tempat tujuan. Entah disengaja atau tidak, mobil Eldrick dan Giulio berhenti bersebelahan di depan gedung universitas yang sudah mulai ramai mahasiswa berlalu lalang. Jadi benar, pria itu modus mengantar jemput Aurora, tapi kenyataannya pasti mau deketin kamu, ucap Eldrick begitu sinis menatap mobil yang ada di sebelahnya. Eldrick memutar kepalanya mendapati Lexa yang belum juga turun dari mobil. "Aku percaya sama kamu, tapi aku gak percaya sama Giulio," ujar Eldrick. Dia takut jika Lexa lagi-lagi mengatakan tentang kepercayaan juga sama dia. Lanjutnya menunjuk ke arah dinding kaca sebagai dinding gedung lantai bawah. Lexa mengikuti arah pandang Eldrick yang ternyata ada Lucio yang tengah berdiri di balik kaca itu. Meski sedikit jauh, tetapi dia sangat ketara sedang memperhatikan mobil yang Lexa tumpangi. Eldrick bergerak melepas sabuk pengamannya dan hendak membuka pintu mobil. "Kan ada kamu yang selalu lindungi aku," ucap Lexa begitu enteng, membuat Eldrick melepas kembali handle pintu dan kembali melihat wanitanya yang masih menampilkan senyum termanisnya. "Dasar kamu," cicitnya memajukan tubuhnya lalu menarik dagu Lexa dan melahap tanpa aba-aba. Suara ketukan mobil membuat Eldrick melepas lalu mengusap Lexa karena ulahnya. "Mas, cuman bisa di rumah aja kali, jiwa jomblo merontah nih," teriak Aurora yang baru saja menempelkan wajahnya di kaca samping hingga dapat melihat aktivitas sang kakak. Ada adik tersayang." Eldrick tidak menanggapi ledekan adiknya. Dia berjalan memutar dan membukakan pintu untuk Lexa. Tidak lupa dia sengaja menjulurkan tangannya dan membantu istrinya keluar. Perlakuan itu tidak luput dari tatapan dua pria sekaligus, yaitu Giulio dan Lucio. Saat berjalan bergabung dengan Aurora dan Eldrick, Lexa dapat melihat tatapan tajam Lucio yang begitu menyeramkan dengan kedua tangan mengepal erat di sisi tubuhnya. Namun Lexa segera mengalihkan atensinya, memberi senyuman singkat untuk adik ipar. Walau kenyataannya Aurora sampai detik ini belum pernah membalas senyumannya. "Ya udah, aku masuk dulu ya kak." Aurora menyalami tangan sang kakak dan berlalu. Setelah melakukan hal sama pada Giulio, Lexa kembali menoleh ke tempat tadi, namun dia sudah tidak menemukan Lucio ada di sana. Dia hanya melihat punggung Aurora yang bergerak menjauh masuk ke dalam gedung. "Sayang, aku pulang dulu," ucap Eldrick membuat Lexa kembali menatap suaminya. Seperti biasa, Lexa mencium punggung tangan Eldrick dan bergantian dia mengecup kening istrinya. Giulio berpura-pura tidak melihat adegan yang membuat hatinya panas di depannya. Giulio sedang mencari
ide bagaimana bisa berbicara dengan Lexa sebentar. Ada hal yang perlu dia tanyakan saat ini juga. Hei, kamu ngapain masih diam di situ? Tanya Eldik dengan nada tidak bersahabat. Julio acuh. Dia memakai kacamata hitamnya yang sebelumnya dia letakkan di saku kemejanya dan bergerak ke arah mobilnya. Saat dia membuka mobil, satu sudut bibirnya terangkat. Satu buku mata kuliah milik Aurora tertinggal di kursi jok depan. Dia segera mengambil buku itu dan kembali menutup mobilnya. Eldik yang melihat Julio tidak jadi masuk membuatnya curiga. Julio tidak peduli dengan tatapan adik sepupunya itu. Dia justru mendekati Lexa. Hari ini ada di ruang berapa? Tanya Julio. Lexa menaikkan satu alisnya dan Julio mengangkat buku di tangannya sembari menggerakkannya. Lexa mengerti jika itu buku milik Aurora. Biar aku saja yang memberikannya. Tawar Lexa menengadahkan tangannya, namun tidak diindahkan oleh Julio. Buku itu tetap dia pegang. Hubunganmu dengan Rora kurang baik. Aku hanya takut dia melempar buku ini ke wajah cantikmu itu. Goda Julia. Melirik Eldik sekilas. Terdengar deheman pria yang masih diam. Di lantai 3 ruang 203C. Jawab Lexa. Oke, terima kasih. Julio kembali melepas kacamatanya dan berjalan masuk ke gedung mengikuti instruksi yang diberikan Lexa. Mas, panggil Lexa. Memuat atensi Eldik yang terus tertuju pada Julio kini bergeser menatap bidadari miliknya. Oke, banyak sekali mangsamu di kampus membuatku ingin mendaftar menjadi dosen di sini, ujar Eldik begitu sinis dan mengundang tawa pada si istri yang tidak dapat membayangkan jika suaminya berprofesi sebagai dosen. Bisa-bisa dia yang akan menjadi banyak saingan karena para mahasiswi pasti mencari perhatian dengan dosen tampan seperti saat ini. Mata mahasiswa di sekitar mereka sedari tadi tidak luput dari Eldik. Ya udah, hati-hati di jalan ya Mas. Lexa berjalan melewati pintu masuk gedung, namun dikejutkan oleh Julio yang berjalan dari arah berlawanan dengan buku masih berada di tangannya. Julio, aku tidak menemukan ruangannya, ucap Julio membual. Pembangunan universitas terbaik di negaranya itu, Queenan Draco, turut andil di dalamnya, baik desain maupun sebagian dana pembangunan. Jadi Julio sudah pasti tahu setiap sudut ruangan di universitas itu. Biar aku saja yang mengantarkan buku itu ke Aurora, ucap Lexa. Dia begitu malas kembali menanggapi Julio yang pasti hanya alasan saja. Aku cukup mengikuti jalanmu, ujar Julio. Aku akan jaga jarak. Lanjutnya, Lexa menghela nafas dan melenggang, berjalan lebih dulu dan menaiki anak tangga. Lex, panggil Julio yang berada di samping, namun agak ke belakang sedikit dari Lexa. Apa keluarga Eldik ada yang sedang sakit? Tanya Julio yang begitu penasaran dengan hal yang disembunyikan oleh Jovanka. Setauku semua sehat. Kenapa kamu nggak tanya Aurora? Jawab Lexa datar. Atau di antara kalian ada yang sedang menjalani tes DNA? Pertanyaan Julio kali ini membuat langkah Lexa terhenti. Julio memilih mensejajarkan dirinya dengan Lexa dan berdiri menghadap wanita yang tiba-tiba terdiam. Kenapa? Benar ada yang melakukan tes DNA? Tanya Julio semakin penasaran karena Lexa bereaksi atas pertanyaannya. Kamu kenapa tanya hal itu? 3 hari lalu lihat Tante Jo ke rumah sakit memberikan sampel rambut sebanyak 3 sampel. Kemungkinan jika bukan untuk tes DNA ya untuk mengecek penyakit, jawab Julio. 3 hari? Berarti saat aku dan Eldik ada di Maldives, gumam Lexa dalam hati. Lalu, sepertinya hari ini hasilnya keluar. Tadi pagi Tante Jo berangkat ke rumah sakit untuk mengambilnya. Tubuh Lexa semakin menegang. Julio melihat bagaimana perubahan ekspresi yang begitu ketara. Lex, panggil Julio. Lexa, kamu gak apa-apa? Lexa tidak lagi mendengarkan panggilan Julio. Kakinya mulai melangkah menuruni anak tangga, menjauh kembali ke arah pintu keluar gedung. Semakin cepat dan akhirnya Lexa berlari. Hatinya menjadi kacau. Dia tahu saatnya akan tiba. Seharusnya dia dapat jujur lebih awal, tetapi Lexa terlalu hanyut dalam rumah tangganya yang begitu hangat, melupakan jika zaman modern ini akan sangat mudah mengetahui garis keturunan hanya dari satu helai rambut.
Lexa berlari melewati beberapa mahasiswa yang baru masuk ke gedung, sedangkan Julio tidak tinggal diam. Dia berlari mengikuti Lexa hingga keluar gedung. "Lex, kamu mau kemana? Aku antar," teriak Julio menarik tangan Lexa, yang otomatis membuat wanita itu berhenti berlari. Dia segera melepaskan tangannya setelah melihat tatapan Lexa yang tidak suka bagian tubuhnya disentuh olehnya. "Jika menurutmu ini mendesak, singkirkan dulu hubungan masa lalu kita. Saat ini aku hanya ingin membantumu," ucap Julio begitu tulus. Lexa terdiam sesaat nampak berpikir, kemudian dia mengangguk. Tanpa membuang waktu lagi, mereka berjalan cepat menuju mobil Julio yang masih terparkir di tempat yang sama. "Kemana?" tanya Julio sembari memakai sabuk pengaman, lalu memutar kunci mobil dan mulai menginjak pedal gas. "Ke rumah," jawab Lexa, membuat dirinya dibawa oleh laju kendaraan yang semakin cepat meninggalkan halaman luas universitas. "Julio," panggil Lexa dengan mulut bergetar, menahan air mata yang sudah berdesakan di pelupuk mata. "Iya," jawab Julio dengan tatapan yang sama seperti 2 tahun lalu, begitu teduh. "Bagaimana jika mereka membawa Deon?" Lexa menundukkan wajahnya, meremas ujung kemejanya. Rasanya tidak karuan. "Bagaimana jika Eldrid juga marah padaku dan pergi meninggalkanku?" Lexa berusaha menyeka air matanya yang mulai turun, membayangkan kemungkinan buruk yang akan terjadi. "Apa kamu mau bantu aku membawa Deon pergi?" Lanjutnya menggeser pandangannya ke arah Julio. Kini Julio dapat melihat tatapan wanita yang masih ada di hatinya, begitu sedih dan ketakutan. Aku takut kehilangan anakku," ucap Lexa di tengah isak tangisnya yang memilukan. "Kamu masih ingat bagaimana aku seperti orang gila saat Deon tidak kunjung sembuh dan dokter sudah memvonis dia tidak dapat bertahan lebih lama?" Julio sangat-sangat ingat. Saat itu Lexa seperti kehilangan separuh nyawanya ketika melihat Deon yang terus berbaring tidak sadarkan diri di atas ranjang ruang ICU, dan kini kepanikan itu kembali terlihat. Julio benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ingin rasanya bertanya, tetapi kondisi tidak memungkinkan. Dia melihat Lexa terus menangis dan terlihat begitu panik. Tangisan Lexa yang semakin keras membuat Julio juga menginjak pedal gas lebih dalam, membelah arus lalu lintas yang terbilang cukup padat, mengabaikan amukan orang yang membuat mereka terkejut karena mobil dan motor mereka hampir Julio tabrak. Eldrid baru saja turun dari mobilnya, atensinya mengarah pada mobil lain yang turut parkir di belakang kendaraan miliknya. Mobil itu adalah milik Julio, namun yang membuat Eldrid terkejut melihat Lexa keluar dari kabin setelah sebelah kemudi. Tidak sampai di situ, kini Lexa berlari melewati suaminya tanpa menatap atau mengucap salam seperti biasa. Eldrid juga sempat melihat wajah basah istrinya yang dipastikan itu adalah air mata. "Ada apa? Kenapa kalian bisa berdua pulang? Dan Lexa kenapa menangis?" Eldrid segera mencecar pertanyaan saat Julio baru saja menutup pintu mobil. "Entah, aku hanya mengatakan jika Tante Jo sedang mengambil hasil tes DNA, lalu dia panik dan menangis seperti itu," jawab Julio yang sama bingungnya dengan Eldrid. "Tes DNA?" Dahinya berkerut tajam. Jawaban Julio sama sekali tidak dapat dimengerti. Eldrid berjalan masuk dengan langkah cepatnya diikuti Julio. "Bi, di mana Lexa?" tanya Eldrid saat berpapasan di tangga dengan Bibi Rati yang sedang membawa segulung spray karena dia baru saja mengganti spray kamar Deon. Di kamar Tuan kecil." "Ada apa sebenarnya, Tuan?" Eldrid tidak menanggapi pertanyaan Bibi Rati, begitupun Julio. Mereka kembali melangkahkan kaki panjangnya menaiki anak tangga menuju kamar Deon. Eldrid berusaha membuka kamar Deon yang tertutup rapat, namun rupanya pintu terkunci dari dalam, menambah pikiran dua pria tampan bersaudara itu semakin tidak tenang. "Sayang, ini aku. Ada apa?" tanya Eldrid dengan terus mengetuk pintu kayu bercat biru. "Sayang, buka pintunya. Katakan padaku, ada apa sebenarnya?" Eldrid masih bersikeras membujuk istrinya untuk keluar. "Mas, jangan ambil Deon," teriak Lexa dari dalam. Dia saat ini sedang memeluk pria kecil itu.
sementara Deon hanya diam dalam pelukan ibunya. "Mah," panggil Deon, mengangkat wajahnya, menatap wanita yang selama ini selalu memeluk dan melindunginya. Dia mengusap air mata yang terus mengalir di pipi Lexa, sang ibu tercinta. "Deon, Mama sayang Deon," ucap Lexa terdengar memilukan. "Deon juga sayang Mama. Mama kenapa menangis? Mama takut mereka mengambil Deon dari Mama. Deon gak akan kemana-mana. Deon cuma mau sama Mama." Pria kecil itu melingkarkan kedua tangan mungilnya ke tubuh Lexa. Dia membenamkan kepalanya di dada yang sedang berdetak kencang itu. "Sayang, buka pintunya. Aku gak akan mengambil Deon." Eldrik terus membujuk Lexa dan terus mengetuk pintu kamar Deon. "Tante Jo," panggil Julio lirih melihat Jovanka yang baru saja muncul dari balik tangga. Ada lipatan kertas berwarna putih di tangannya. Dia juga menampilkan wajah penuh kemenangan namun menyeramkan, seakan siap menerkam siapa saja yang melawannya. Mendengar Julio menyebut ibunya, juga derap langkah sepatu yang saling beriringan membuat Eldrik memutar tubuhnya. Dilihat Jovanka yang sudah berjalan mendekat bersama dua orang pengawal. "Mam, ada apa? Kenapa Mami membawa dua pengawal?" tanya Eldrik mengerutkan keningnya tajam. Namun Jovanka tidak menjawab. Dia justru tersenyum miring dan bergerak maju. "Di mana Deon?" tanya Jovanka dengan nada tidak bersahabat. "Di dalam, sedang bersama dengan Lexa." "Minggir!" bentak Jovanka, membuat Eldrik menggeser tubuhnya. Tidak disangka jika sikap Mami Jo berlebihan. "Lexa, buka pintunya, kembalikan Deon!" teriak Jovanka menggebrak pintu kayu dengan telapak tangannya. "Mam, ada apa ini?" Eldrik masih tidak mengerti sekaligus tidak terima jika istrinya diperlakukan seperti itu. "Lexa, jika kamu tidak membuka pintu ini akan aku dobrak," ancam Jovanka. Karena sama sekali tidak ada tanggapan dari dalam, dia memberi kode kepada dua pengawalnya untuk membuka pintu secara paksa. Mereka pun bergantian memasang badan untuk menghantam pintu itu. Dua kali percobaan gagal. Sementara di dalam, Lexa beranjak dari duduknya, lalu mengangkat tubuh Deon dan menggendongnya. Dia beringsut mundur ke pojok ruangan, seakan dirinya sedang diserang oleh sekawanan penjahat. Pada akhirnya handle pintu itu terlepas dan pintu terbuka secara paksa. Lexa semakin memeluk Deon dengan erat. Dia tidak berani menatap Jovanka. Eldrik yang masuk ke dalam melihat istrinya ketakutan, segera mendekat dan memeluknya. "Sayang, tenang, ada aku," ucap Eldrik menenangkan, karena nyatanya dia belum mengetahui akar permasalahannya. "Deon, mulai sekarang Deon tinggal dengan Oma Jo ya," bujuk Jovanka menurunkan intonasi bicaranya. "Enggak, Deon maunya sama Mama," teriak Deon yang semakin erat melingkarkan tangannya di leher Lexa. Dia membenamkan wajahnya di ceruk leher ibunya itu karena takut melihat tatapan neneknya yang tajam tidak seperti biasanya. "Pasti kamu yang mengajarkan Deon membentak Mami." "Mam, aku mohon jangan bawa Deon." Jadi kamu sudah tahu kalau Mami sudah memiliki bukti?" ujar Jovanka sinis melirik Julio yang berdiri di sampingnya. "Bukti apa, Mam?" tanya Eldrik. Tanpa ragu Jovanka memberikan 3 lembar kertas hasil tes DNA yang baru saja dia dapat dari dokter. Jantung Lexa semakin berdetak kencang, terlebih ketika Eldrik melepaskan tangannya yang sedang melingkar di pinggangnya untuk membuka kertas itu. Sementara ruangan menjadi hening, membiarkan si tuan rumah membaca lembaran kertas itu dengan seksama. Hanya terdengar suara sesekukan Lexa yang berusaha dia redam. "Ini tes DNA apa, Ma?" "Deon, Yura, dan aku," tanya Eldrik. Bukannya dia tidak dapat membaca hasilnya, dia mengerti betul maksud kertas itu, tetapi kenyataan yang barusan dia lihat membuatnya tidak mengerti apakah itu sungguhan atau candaan. "Deon adalah anak kandungmu dan Yura. Selama ini dia telah membohongi kita semua," ucap Jovanka dengan gertakan di giginya. Sekujur tubuh Eldrik menegang, ekspresi wajahnya sudah tidak dapat dikondisikan. Pikiran dan hatinya hancur berantakan. Kenyataan yang baru dia dengar sekaligus bukti di tangannya membuat Eldrik merasa sesak. Ada emosi yang ingin dia luapkan saat itu juga. Bukankah hubungannya dengan Lexa terbilang sangat baik, tetapi kenapa istrinya masih menyembunyikan hal sebesar itu?